Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab wa thalibat. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, insyaallah kullukum thayyibin. Siap kan mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, masih ingat kan kita minggu kemarin belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita telah belajar tentang al-mihnatut tibbiyah. Al-mihnatut tibbiyah yaitu tentang apa? Tentang profesi dokter, di mana di situ menjelaskan tentang apa sih yang dilakukan ketika seorang itu profesinya sebagai dokter. Ada dari memeriksa berbagai pasien, menyembuhkan pasien dari berbagai penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Tujuan atau indikator pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ialah siswa bisa menjelaskan atau menghafal apa sih fi'il madhi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Bisa membedakan di antara ketiganya, juga bisa memberi contoh dan juga bisa menelaah suatu teks, kalimat ataupun kata apakah itu termasuk fi'il amar, fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Baiklah, sini saya akan mengantarkan kalian kepada materi ini. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang fi'il. Sebagaimana biasanya bahwa kita telah tahu dalam struktur bahasa Arab itu ada yang namanya isim, fi'il, dan huruf. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti kata kerja dan bersamaan dengan zaman yang tiga, yaitu zaman madhi, hal, dan istiqbal. Atau yang bisa disebut madhi itu lampau, hal itu sekarang, dan istiqbal itu masa yang akan datang. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama ialah fi'il madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau yang sudah lewat. Misalkan kataba, artinya dia telah menulis. Dan di sini kita memposisikannya kepada domir yang 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, di sini saya telah menampilkan tabel di mana di situ lengkap ada 14 domir beserta fi'il madhi. Ya, yang digunakan ialah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Situ. Huwa fa'ala, dia laki-laki telah mengerjakan. Huma fa'ala, dia laki-laki dua telah mengerjakan. Begitupun sampai ke bawah.
ketika kita sudah hafal kata kuncinya, yaitu di fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, maka ketika ada fi'il madi, baik itu kataba, jalasa, qara'a, fataha, maka kita akan gampang memposisikannya dengan menyesuaikan dhamir yang 14. Misalkan jalasa ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Seperti itu. Karena dhamir yang 14 ini subjeknya kan termasuk subjek yang artinya itu berbeda-beda. Dari huwa, dia laki-laki, huma, dia laki-laki, dia dua laki-laki, hum, mereka, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Jadi itu disesuaikan ya, tidak semerta-merta karena kataba itu termasuk fi'il madi. Ketika ada domir, ketika subjeknya itu hum, tetap memakai kataba, itu ada rumusnya juga. Seperti itu. Misalkan akala, dia telah makan. Ketika hum atau mereka telah makan, maka itu yang digunakan ialah apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Berarti akala, akala, akalu. Berarti yang digunakan ialah akalu. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Kalau bisa dipahami, saya lanjutkan pada fi'il yang kedua, ialah fi'il mudhari'. Apa sih fi'il mudhari'? Berbeda dengan fi'il madi. Fi'il madi ialah fi'il yang terjadi di masa lampau atau kata kerja yang telah lewat, sudah dikerjakan di masa lampau. Sedangkan fi'il mudhari ini ada dua zaman yang dikandungnya, yaitu zaman hal dan juga zaman istiqbal. Zaman hal menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan sekarang, yang sedang berlangsung saat ini. Sedangkan zaman istiqbal yang masih akan dilaksanakan, yang masih akan datang. Seperti itu. Ciri-cirinya ciri-cirinya fi'il mudhari' itu terdapat harful mudhara'ah. Apa sih harful mudhara'ah? Yaitu huruf-huruf yang berada di awal fi'il mudhari'. Apa saja hurufnya? Hamzah, nun, ya, ta, yang biasa disingkat dengan sebutan ana itu. Jadi ketika dalam satu fi'il itu ada huruf mudhara'ah, maka dipastikan itu disebut dengan fi'il mudhari'. Sini saya akan menampilkan contoh dari fi'il mudhari' ya. Misalkan dhamir anta, maka yang dipakai adalah anta taftahul bab. Kamu laki-laki sedang membuka pintu atau akan membuka pintu. Dhamir anti, misalkan taftahinal bab. Kamu perempuan sedang atau akan membuka pintu. Dhamir huwa yaftahul bab. Dia laki-laki akan membuka pintu. Selanjutnya dhamir hiya taftahul bab. Dia perempuan akan atau sedang membuka pintu. Dhamir ana, misalkan aftahul bab. Saya sedang atau akan membuka pintu. Dhamir nahnu, yaitu naftahul bab. Kami atau kami sedang atau akan membuka pintu. Seperti itu. Jadi itulah ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Terdapat huruf harful mudhara'ah yang 4. Hamzah, nun, ya, dan juga ta.
Bisa dipahami? Fi'il yang ketiga ialah fi'il amar. Fi'il amar ialah kata kerja yang menunjukkan arti perintah dari sang mutakalim kepada mukhatab atau lawan bicaranya. Misalkan saya mengambil contoh katabah. Itu artinya menulis. Fi'il amarnya ialah uktub, tulislah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Itulah kita harus mengetahui proses membentuk fi'il amar. Proses yang pertama ialah fi'il amar itu terbentuk dari fi'il mudhari. Yang kedua, membuang huruf mudhara'ah. Yang ketiga, mensukunkan harokat di huruf terakhir. Dan yang kelima ialah menambahkan hamzah ketika kata tersebut tidak bisa dibaca. Misalkan di sini saya mengambil mufradat katabah, artinya menulis. Katabah. Kita harus tahu apa itu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya ialah yaktubu. Yaktubu. Kita tulis dulu ya yaktubu. Selanjutnya kita menghapus huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya yaitu ya. Nah, kita hapus. Terus kita juga mengganti harokat dari huruf terakhir itu. Jadilah seperti ini. Nah, ketika tulisan ini tidak bisa dibaca, maka kita harus menambahkannya dengan hamzah wasol sehingga bacaannya ialah menjadi uktub seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah anak-anak, saya rasa sekian materi pada hari ini dan saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, fi'il ialah kata kerja yang memiliki kaitan dengan zaman yang tiga, yaitu zaman madhi, hal, dan istiqbal. Madhi artinya masa lampau, hal artinya sekarang, dan istiqbal itu ialah yang akan datang. Fi'il dibagi dari segi ketentuan waktu itu ada tiga, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan juga fi'il amar. Fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan yang sedang terjadi sekarang ataupun rutinitas dan juga yang akan datang. Fi'il amar merupakan kata perintah. Karena di sini saya merasa kalian sudah bisa dipahami semua, di sini saya menyediakan tadribat ataupun latihan sebagai bentuk ujian kalian diri sendiri ketika telah menyelesaikan materi, agar kalian bisa tahu kemampuan kalian setelah mempelajari materi ini. Ketika masih ada permasalahan ataupun yang belum dimengerti, kalian bisa langsung menanyakannya kepada saya melalui kolom komentar video ini. Sekian materi pembelajaran pada hari ini ya. Nah, selanjutnya pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang al-adawiyah. Apa itu? Tentang obat-obatan ya, tentang perobatan gitu ya. Jadi kalian sebelum pelajaran besok dimulai, dibaca-bacalah materinya biar ketika saya menjelaskan itu tersambung seperti itu. Satu kata dari saya, tetap semangat dalam belajar, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Tidak ada kata yang mustahil ketika engkau mau, dan Allah juga membuka jalan untukmu. Oleh karena itu, tetaplah berusaha dan berdoa. Kedua-duanya harus sama-sama dikerjakan. Ketika hanya usaha, maka kita akan disebut sombong. Ketika hanya berdoa, maka ya terlalu tawakal lah, itu tidak baik. Sekian dari saya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.